Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'aluma wa ta'aliman nafa'an fa'am dhakrata wa ta'kiru l'ifadata wa istifada wa hasta ala tamassiki bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalala ala al-khair wa wajina wa maradati wa qurbihi wa sawabi amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kemarin kita sudah membahas tentang bab muraqabah, bab yang kelima dari kitab Nailul Amal, ringkasan dari Riyadhus Shalihin. Nailul Amal tentang membahas fadailul amal, ringkasan dari kitab Riyadhus Shalihin. Sekarang sampai pada bab ke-6, bab taqwa. Adapun ini yaitu membahas tentang bab takwa. Takwa itu adalah takut. Takwa itu adalah khasyah. Takwa itu adalah tidak berani membangkang. Takwa itu ada artinya nganut. Jadi orang yang bertakwa itu dia selalu tunduk patuh atas semua perintah Allah, dilaksanakan dan menjauhi semua larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan seseorang sulit untuk mencapai derajat ketakwaan seperti ini apabila dia tidak atau belum mengenali Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang belum mengenali kekuasaan, kebesaran, kehebatan Allah Subhanahu wa taala masih sulit untuk taat, untuk tulus mengikuti arahan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi bagi orang-orang yang benar-benar sudah mengenali kehebatan Allah, kebenaran Allah, kekuasaan Allah, kebenaran ajarannya, maka dia benar-benar dari hati yang tulus dia mengakui, otaknya juga memahami, maka dia akan senang, dia akan suka, dia akan merasa bahagia apabila bisa melakukan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada perintah Allah kecuali hal itu bermanfaat. Jadi semuanya perintah Allah pasti bermanfaat. Dan tidak ada larangan Allah melainkan hal itu berbahaya. Jadi semua larangan Allah itu pasti berbahaya. Allah tidak melarang satu hal kecuali hal itu berbahaya. Jadi semua yang dilarang oleh Allah itu pasti berbahaya. Sebagaimana riba, mabuk, judi, zina dan lain sebagainya itu bahaya semua. Makanya ketika kita ini mengenali Allah, mengenali kebenaran Islam, maka kita akan dengan senang hati mengamalkan agama Islam dan merasa sedih apabila belum bisa mengamalkan agama Islam. Bab takwa, kalau sudah memiliki pengetahuan seperti itu, maka timbullah rasa iman. Maka dari iman itulah dia ingin mengamalkan Islam. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina, hai orang-orang amanah yang beriman, ittaqu, bertakwalah kalian semua Allah kepada Allah, haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dipanggil oleh Allah di sini adalah ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Ittaqullah, bertakwalah kalian semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hal itu keuntungannya dari ketakwaan itu adalah untuk dirinya sendiri. Kita melakukan sholat, kita membaca Al-Quran, kita beribadah, itu tidak menguntungkan Allah Subhanahu wa taala sama sekali. Allah tidak mendapat keuntungan dari ibadah kita. Akan tetapi ibadah-ibadah itu dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, pahalanya dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Lalu kita dijamu oleh Allah, diberikan surganya karena kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kalian semua kepada Allah mastata'tum, semampu kalian. Artinya apa? Kita berusaha sekuat tenaga untuk selalu bertaat kepada Allah Subhanahu wa taala, sekuat tenaga. Sholat kita usahakan sholat berjamaah,
Sholat kita usahakan sholat qabliyah. Sholat kita usahakan sholat ba'diyah. Sholat kita usahakan kita sholat duha. Sholat kita usahakan kita sholat tahajud. Sholat kita usahakan kita sholat hajat dan lain sebagainya. Untuk masalah keuangan, kita kalau bisa bekerja keras untuk meraih rezeki yang banyak agar kita bisa berbagi, bisa punya uang lebih, bisa untuk haji, bisa untuk umrah, bisa untuk menolong orang-orang miskin. Mastata'tum, semampu kalian, usaha keras. Kalau bisa bermanfaat kepada banyak orang, usahakan sebanyak mungkin kita memberikan manfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Orang yang terbaik adalah yang paling bermanfaat di sekitarnya. Surat At-Taghabun ayat 16. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa may yattaqillaha. Jadi menjadi orang yang bertakwa itu jangan khawatir, jangan takut, jangan ragu. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa may yattaqillaha, dan barang siapa bertakwa kepada Allah, yaj'al, maka Allah menjadikan lahu untuknya, untuk orang tersebut, makhrajan, pada jalan keluar. Dalam masalah apapun, ia diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yarzuqhu, dan Allah memberinya rezeki min haitsu la yahtasib, dari suatu jalan yang tidak ia sangka-sangka. Ini janji Allah Subhanahu wa taala dari Al-Qur'an, dan Al-Qur'an tidak akan pernah bohong. Allah tidak akan pernah bohong, sebagaimana di dalam surat At-Talaq. Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan memberinya jalan keluar dan memberinya rezeki dari jalan yang tidak ia sangka-sangka, yaitu rezeki min haitsu la yahtasib. Caranya apa? Takwa kepada Allah. Makanya jangan kecil hati, ya. Jangan kecil hati untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Sa'idin, diriwayatkan dari Abi Sa'id, kalau kita memperhatikan Allah, Allah akan perhatian kepada kita. Nah, kalau kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mengkabulkan perintah Allah, Allah akan mengkabulkan hajat-hajat kita, doa-doa kita. Wa an Abi Sa'idin Al-Khudri, diriwayatkan dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah SAW bersabda, inna dunya khudratan, sesungguhnya duniawi itu hijau, menarik, menyenangkan. Sesungguhnya duniawi itu menarik, menyenangkan, menggiurkan. Wa inna Allah, dan sesungguhnya Allah mustakhlifukum, itu menjadikan kalian sebagai khalifah, sebagai pemimpin, sebagai pengatur, penjaga fiha, di dunia. Allah menjadikan kalian sebagai pemimpin di dunia. Allah mengamanatkan keamanan, ketenangan, kedamaian di dunia kepada kalian. Fiha, di dunia itu. Fayanzuru, lalu melihat siapa Allah, kaifa ta'maluna, bagaimana kalian berbuat. Nah, Allah melihat, Allah memandangi, Allah memantau bagaimana kalian berbuat. Dan semua itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Di hadis lain, Rasulullah juga menjelaskan bahwasanya Allah memberikan kita rezeki lebih itu sebenarnya bukan untuk kita saja, akan tetapi Allah menitipkan rezeki orang lain melalui kita sebagai perantara. Mudah-mudahan kita semua dimudahkan semangat untuk berbagi rezeki, berbagi manfaat kepada satu sama lain. Wattaqu, dan takutlah kalian semua dunia kepada duniawi. Takutlah kepada ujian duniawi yang menggiurkan, yang membuat lupa akhirat, yang membuat lupa zikir, yang membuat kita kalap. Wattaqud dunya, maka takutlah kalian semua kepada ujian duniawi. Wattaqu, dan takutlah kalian semua an-nisa, kepada ujian berupa para wanita-wanita yang menarik hati itu. Fa inna awwala fitnati Bani Israil, maka sesungguhnya awal atau permulaan dari fitnah ujiannya Bani Israel, kanat itu ada apa fitnah, fin nisa itu di dalam urusan para wanita.
Na'udzubillahi min dzalik. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Ahmad. Dan juga di awal permulaan sejarah dunia terjadinya pembunuhan antara Qabil dan Habil itu karena juga urusan wanita. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi kita harus berhati-hati dengan an-nafas al-hayawaniyah, nafsu kehewanan kita. Jangan sampai kita ini seperti hewan yang tidak berakal dalam mengumbar hawa nafsu. Kita ini berakal, kita ini bersyariat, kita ini tertaklif, maka harus berhati-hati. Ani bin Mas'ud diriwayatkan dari Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu Nabi dari Nabi Muhammad SAW qala akana yaqulu, dulu Rasulullah SAW bersabda, Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya saya as'aluka, itu saya meminta kepadamu, al-huda, kepada petunjuk. Nah, ini penting ya, minta doa ini sangat penting. Allahumma inni as'aluka al-huda, ya Allah sesungguhnya saya meminta petunjuk kepadamu, petunjuk agar giat beribadah, petunjuk agar senang baca Al-Quran, petunjuk agar suka bersedekah, petunjuk agar giat bekerja, petunjuk agar bisa membahagiakan kedua orang tua, petunjuk agar bisa memberikan manfaat kepada orang lain, petunjuk agar bisa ithar, mengalah, mendahulukan orang lain. Ini penting sekali petunjuk ini. Mudah-mudahan kita semua diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Wattaqwa, dan ketakwaan. Nah, kita minta ketakwaan kepada Allah. Nah, agar kita dimudahkan untuk sholat, untuk ibadah, untuk haji, untuk umrah. Ketakwaan, terutama meninggalkan dosa-dosa. Wal afafa, dan wiki itu menjaga diri, menjaga harga diri, tidak meminta-minta, tidak merepotkan orang lain, tidak mengganggu, tidak melakukan hal yang haram, makruh. Itu afaf. Wal ghina, dan saya meminta kaya. Jadi kaya sendiri itu bukan aib dalam syariat Islam. Kaya itu tidak tercela. Artinya kita punya harta banyak tidak masalah, asalkan harta itu kita gunakan yang baik. Kita menggenggam harta banyak itu tidak masalah, asalkan jangan ditaruh di hati. Artinya apa? Harta itu kita diberikan Allah banyak tidak masalah, itu bukan aib, asalkan kita gunakan yang baik-baik. Yang jadi masalah adalah kita memiliki harta dan kita merasa harta itu milik kita, bukan titipan Allah, lalu kita anggap milik kita semua. Kita menjadi pelit, kita menghalang-halangi orang lain dari rezeki itu. Ini yang tidak diperbolehkan. Yang dinamakan zuhud itu bughdud dunya, hubbul akhir. Jadi orang hartanya banyak itu tidak menjadi penghalang, dia hubbul akhir, sehingga dia bisa berbuat baik di sana, di sini, di mana-mana berbuat baik. Nah, dan juga dalam Al-Quran itu harta itu dibahasakan khair. Rawahu Muslim wa Ahmad. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Ahmad. Itu tentang ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.